aku Kak Sari. Nanti Kak Sari yang akan nemenin teman-teman berkegiatan jalan-jalan virtual dan juga membuat yogurt sendiri di rumah ya. Nah, jadi tadi sekali lagi perkenalkan nama aku Kak Sari. Oke, sebelum kita mulai kegiatan ini, semoga kegiatan kita lancar, tiada hambatan sama sekali. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk dari Bapak Ibu ada yang bisa pimpin doa, Bapak Ibu? Ya. Atau Bu Juleha ada yang bisa mimpin doa dulu untuk kita kegiatan hari ini? Sudah membaca bismillah tadi. Bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Miss. Terima kasih Bu Juleha. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, Kak Sari mau kasih waktu dulu ke Bu Juleha untuk sambutan dulu ya. Jadi teman-teman semuanya boleh di-mute dulu mic-nya supaya suara Bu Julehanya terdengar ya. Oke, untuk Bu Juleha, untuk waktu dan tempat dipersilakan untuk sambutan Bu Juleha. Ya baik, terima kasih. Bisa keluarin semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ada nih yang sangat. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita semua diberi belum dimulai. kita bisa mengikuti nanti bantuin ya. Wisata edukasi virtual. Nanti Mama. Boleh berharap semuanya senang dan bahagia ya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku, level 1 pada hari ini kita alhamdulillah walaupun kondisinya pandemi, kalian semua belajar dari rumah masing-masing, tapi alhamdulillah pada hari ini sekolah tetap memfasilitasi kita untuk wisata edukasi, di mana setiap tahun memang ini adalah kegiatan rutin SD Islam Rauda. Kita selalu mengajak anak-anak untuk wisata edukasi, baik ke tempat wisata, kemudian juga outbound misalnya, ataupun kita bersenang-senang di tempat yang memang menyenangkan. Nah, pada hari ini walaupun kita semua belajar di rumah dan kita tidak boleh kemana-mana, tapi sekolah memfasilitasi kita hari ini untuk wisata edukasi virtual. Kita akan melihat berbagai macam hewan, yaitu di Cimori, dan juga kita akan membuat yogurt ya. Nah, semua bahan-bahannya sudah diambil, sudah siap. Nanti kita akan dipandu oleh kakak. Siapa kakak namanya? Dari pihak Dudindo untuk bagaimana caranya membuat yogurt ya. Jadi insya Allah semuanya hari ini happy. Anggap saja kita memang sedang jalan-jalan melihat tempat wisata di Cimori ya. Itu saja mungkin pesan dari Bu Leha, mudah-mudahan kalian semua sehat. Mudah-mudahan juga kita di tahun pelajaran baru nanti pas naik kelas 2 kita sudah bisa sekolah di SD Islam Rauda, kita tatap muka, belajar di kelas, bermain di lapangan, jajan di kantin, ketemu miss-missnya langsung ya. Amin ya robbal alamin. Baik, itu saja. Selamat mengikuti kegiatan wisata edukasi virtual hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga kalian bisa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu buat gunakan. Terima kasih Bu Juleha atasnya. Oke. Sari mau ajak teman-teman dan juga miss-missnya buat senam terlebih dahulu nih, karena kegiatan kita hari ini lumayan lama. Jadi nanti ketika kita dengar video atau praktik membuat yogurt, tubuh kita enggak lemes. Jadi kita harus senam dulu ya biar semangat. Terus nanti bikin yogurtnya juga tambah semangat. Oke teman-teman?
Nah, sekarang boleh berdiri dulu dari tempat duduknya. Kita senam dulu bareng-bareng. Untuk teman-teman dan juga Misya boleh ikutan. Kita senam penguin ya. Untuk teman-teman yang tahu senam penguin dan tahu gerakannya boleh ikutan semuanya ya. Nah, untuk senamnya nanti Kak Sari maunya semuanya kameranya dihidupkan supaya kelihatan nih udah semangat atau belum ya. Oke teman-teman, yuk. Yang belum dihidupkan kameranya silakan dihidupkan. Berdiri dari tempat duduknya, kita senam bareng-bareng. Semoga senam tadi bikin teman-teman semuanya semangat ya. Yuk, Kakak Sari mau lihat semuanya senyum. Kita setelah ini mau lanjut ke games virtual nih, teman-teman. Boleh lihat layar laptop atau layar. Kita mau games dulu ya sebelum kita jalan-jalan ke Cimory. Oke? Yuk, boleh diperhatikan layarnya. Kak Sari punya tebak-tebakan untuk teman-teman. Nah, kita mau tebak-tebakan tentang lokasi wisata. Oke. Oke. Hai. Yahoo, Yahoo. Ya teman-teman siap-siap. Kak Sari punya tebak-tebakan. Lokasi. Yang pertama ada apa ya? Nanti Kak Sari bacain clue-nya, kuncinya. Nanti teman-teman jawab ya. Kira-kira ada apa? Nah, ini tempat tepatnya bangunan nih teman-teman. Bangunan ini didirikan tahun 1889. Apa ya? Ada apa lagi nih clue-nya? Wawancara radio Paris. Aku selanjutnya nih teman-teman. Tingginya mau ke pesawat. Apa ya? Adalah Menara F. Adanya di Menara Eiffel. Coba tebak apa namanya? Adanya di Paris. Menara Eiffel. Menara Eiffel. Menara Eiffel. Ada jawaban lain nggak? Tunjuk tangannya. Menara Eiffel. Menara Eiffel. Menara Eiffel. Pintar banget teman-teman. Kita lanjut Menara. Tentu tebak lagi.
Bangunan mengalang situs warisan dunia. Nemu Thomas Hudson. Apa ya? Borobudur. Budur. Ke pertanyaan selanjutnya. Nanti Mama kasih tahu. Ayo tebak kasih bersejarah. Ayo tebak. Ada ini nih gambaran apa sih yang kita mau jawab? Ada waktunya 15 detik. Bangunan kuno. Kereta api Indonesia. Lawang Sewu. Matiin lagi ya. Tuh. Oke, teman-teman silakan dimatikan mic-nya, nanti bisa didengarkan ya Kak Wahyunya bicara apa dan jalan-jalannya ketemu sama hewan apa aja sih. Oke teman-teman silakan disimak videonya. Terima kasih Kak Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu di sini dengan Kak Wahyu. Kalian ngapain sih di sini? Masih mau teman-teman Cimori. untuk kita kegiatan virtual edukasi ke Cimori. pengen tahu keseruan apa sih dalam sana? Itu kan Cimori kan. Yang ada di Cimori katanya nih Miss. Ada suara. Miss, mute, Miss. Suaranya Miss, suaranya hilang, Miss. Oke, terima kasih. Kita ke bawah dulu nih, biar tahu gimana.
Akhirnya kakak udah sampai di monster akuarium nih. Pengen tahu apa sih monsternya, pasti seru banget. Tapi juga ada monster yang lucu-lucu di sini. Nah, di kegiatan virtual untuk di Cimory, kita punya kegiatan untuk mengunjungi monster akuarium. Hewan apa aja sih yang ada di monster akuarium Cimory? Yuk kita langsung dalam aja ya. Kita langsung ke monster akuarium Cimory. Let's go. Oke, ada yang tahu ini metang apa? Ya betul, ini adalah ikan piranha. Piranha ini predator ini berada di sungai Amazon, Amerika Selatan. Nah, bisa nggak sih kamu menghitung ada berapa piranha dalam sini? Pasti banyak dong ya. Nah, piranhanya ini dikenal dengan gigi tajam dan gigitan tanpa henti. Nah, mungkin kalau di film-film kalau lihat ikan piranha, satu hewan yang masuk ke tangan ke dalam air itu sudah habis dengan cepat ya. Nah, piranha ini tertarik pada suara percikan dan darah. Nah, makanya kalau pas di sungai ada bau-bau darah atau percikan air, nah pasti hewan ini akan menyampari ke sumber suara atau sumber darah itu. Predator yang biasa memburu ikan piranha adalah lumba-lumba, kura-kura, dan buaya. Jadi ini adalah simbiosme mutualisme ya. Jadi ekosistem dalam air juga dia untuk makan binatang yang ada di dalamnya. Oke, saya dapat lagi ya. Nah, ini dia. Nah, ada yang tahu apakah ini hewannya? Parrot cicil. Dapat hidup hingga 15 tahun loh, lama juga ya. Nah, parrot cicil ini bukanlah spesies asli, melainkan hasil rekayasa genetika yang ditemukan di Taiwan pada tahun 1986. Nah, makanya dia bisa umur panjang nih, sampai usia 15 tahun loh. Nah, panjang parrot ini dapat mencapai 20 cm. Nah, parrot cicil kebal terhadap jamu dan lendir, maka mereka jarang terkena infeksi. Oke, next ini adalah ikan nilam atau kata latinnya adalah Osteichthyus pityartus. Nah, ikan nilam ini memakan aneka fitoplankton panjang dari ikan nilam. Nah, akan juga masukin ke tengah ya ke dalam air ya. Nah, ini nama ikan terapi. Kalau ada yang tahu ikan terapi, ini ikan terapi dalam airnya. Jadi si ikan ini akan mencium-ciumi tangan-tangan, nanti dia bisa menyembuhkan secara alami di sini. Oke. Nah, maka ikan nilam ini mampu mendeteksi sel kulit pada tangan. Ikan nilam ini merupakan salah satu ikan air tawar. Ada apa lagi ya? Ini apa ya? Apa ya ini? Bukan belut ya. Ini adalah ikan sidat atau kata latinnya adalah Anguilliformes. Nah, ikan sidat ini memiliki lebih dari 400 spesies walaupun bentuk mirip ular. Tapi sidat ini sebenarnya adalah ikan mereka memiliki tubuh panjang dan pipi. Kebanyakan sidat tidak memiliki sisik. Nah, ini nggak ada sisiknya nih. Jadi kayak seperti ular ya, atau seperti kayak mungkin kayak semacam kayak belut ya. Nah, ukuran ikan sidat ini betina lebih sebesar dari ukuran sidat jantannya. Apa lagi sini? Oh, oke. Ada tahu? Coba tebak. Ikan apa ya dalam air? Ada tahu nggak? Ikan aligator. Ikan aligator kuat bertahan di tempat minim oksigen dan masih dapat tetap hidup di luar permukaan air hingga 2 jam. Jadi dia masih bisa bertahan nih selama di luar selama 2 jam tanpa air. Nah, ikan aligator ini atau kata latinnya adalah Acropectus sapula. Aligator adalah ikan saya tawar terbesar di Amerika Utara
panjangnya, ada tahu berapa panjangnya? Nah, panjangnya mencapai 305 cm atau 3 meter 5 cm ya. Oh, banyak juga ya. Satu manusia aja paling maksimal 1,5 meter, ini 3 meter loh, paling gede. Nah, pergerakan aligator memang lambat, tapi dia merupakan hewan mangsa yang cukup ditakuti di air tawar. Nah, dinamakan aligator karena bentuk moncongnya yang menyerupai buaya dan berasal dari spesies gar. Next, ini ada ikan apa lagi? Ikan masih? Oh bukan, ini kura-kura. Aku ada ikan ya? Oh dalamnya ada ikan. Nah, mana ya? Ini kelihatan ya? Oke, ini adalah ikan bawal pacu. Ikan bawal pacu gede ya. Coba tangan kita seberapa nih? Tuh, gede ya. Nah, ikan bawal pacu atau kata latinnya adalah Molosoma maritimum. Nah, ikan bawal pacu memiliki gigi yang mirip dengan gigi manusia. Mirip ya, gigi manusia ada taringnya, ada gigi gerahamnya. Nah, bawal pacu memiliki kemiripan fisik dengan ikan piranha. Hampir mirip sih, gede dia memang. Nah, ikan bawal pacu merupakan predator memiliki gigi-gigi yang tajam juga nih, sama seperti piranha. Bawal atau kata latinnya adalah Molosoma maritimum adalah jenis ikan yang berasal dari sungai Amazon Brazil. Emang kayak spesiesnya sih ya. Jadi dia satu kayak turunan dari ikan piranha, tapi ini versi yang besarnya nih. Nah, bentuk tubuh yang membuat gerakan ikan ini lambat, makanya nggak seperti dengan ikan piranha, karena dia tubuh sangat besar. Bawal pacu termasuk omnivora. Tahu omnivora? Dia pemakan sejenis dia. Dia menyukai makanan-makanan seperti udang, ikan kecil, dan tanaman juga. Disebut omnivora, pemakan segalanya nih, mau daging, mau sayuran, dia pasti makan juga ya. Oke, ini tadi ikan bawal pacu. Nah, ada yang tahu? Ini ikan apa? Sepertinya bukan ikan arwana ini. Ini aligator albino. Ya. Jadi ini aligator sama yang tadi, cuma ini versi yang albinonya nih. Nah, kan bagus ya. Warnanya putih semua nih albino ini. Nih aligator albinonya di sini. Coba tangan seberapa? Segini loh, sejengkal. Dari mulut sampai ke mata sejengkal. Tuh, sejengkal ya. Gede banget nih. Gede ini belum gede nih. Gede sampai 3 meteran ini. Oke, next. Ini ada ikan apa? Ini adalah ikan patin albino. Yang putih-putih ya. Kalau yang putih, yang warna bukan putih, ini ikan apa ya ini yang namanya ya? Kayak ikan dalam air ya. Oke, ini kan coba nggak mau bahas ikan patin albino. Kenapa sih sebut albino? Karena memang albino itu kan identik dengan warna-warna putih ya. Putih full, nggak ada warna-warna lain karena sebut albino. Jadi kalau adik-adik tahu albino itu macam-macam nih, dari ikan, dari monyet, atau dari sapi, kerbau, albino pun ada. Karena dia spesiesnya itu adalah spesies yang secara genetik sudah dikawinkan menjadi albino. Atau secara alami juga ada. Nah, ikan ini memiliki jari-jari keras nih yang berubah menjadi senjata yang dikenal sebagai patil. Nah, patil di mana ya? Jari-jarinya itu jadi patil dia. Nah, patin putih biasanya ditemukan di sungai kecil dan anak-anak. Patin putih bisa mencapai panjang berapa sentimeter? 60 cm. Lumayan panjang juga ya. Nah, patin ini memiliki kelainan gen, yaitu berkulit putih dan bermata merah. Nah, ini disebut dengan kelainan gen di sini. Kalau albino itu memang banyak kan semua hewan juga ada albino ya. Mungkin dari tadi yang kakak sebutkan dari kerbau, dari sapi,
Dari monyet pun albino juga ada, ular apa juga ada albino. Nah, nama lain ikan ini adalah kata latinnya adalah kalau nggak salah ya, Pangsius hypnothalamus ya. Dia adalah pemburu yang dihandal di air tawar. Jadi kalau di air tawar ini dia paling jago nih kalau dia untuk berburu nih. Gitu ya. Oke, next nih. Jadi kita ada kura-kura aligator nih. Kura-kura aligator itu iya, itu adalah satu hewan unik di Cimory. Kura-kura ini badannya seperti buaya. Nah, mirip kayak buaya ya. Jadi di punggungnya itu ada sisi-sisiknya nih. Nah, makanya disebut kura-kura aligator. Ya, menyerupai pemangsa hewan ganas nih. Nah, ini asalnya dari mana ya kura-kura ini? Pasti penasaran dong ya. Nanti coba kakak juga cari tahu nih. Oke. Jadi alligator snapping turtle atau kata nama lain latinnya adalah Macrocheus feminici. Jadi apa namanya? Karapasnya dapat mencapai panjang 300 cm. Lebih-lebih terbesar adalah alligator snapping turtle dengan panjang karpas sekitar 100 cm. Oke, dari negara luar nih, Latin ya. Oke, kita kemana lagi nih? Banyak sih ya hewan-hewan unik di Cimory Riverside ya. Ada yang tahu hewan aligator apa lagi yang sangat ganas di air tawar atau di laut? Ada yang tahu? Dia mempunyai apa namanya gigi yang paling tajam juga nih. Coba tebak, ada yang tahu? Apa? Salah. Salah. Nah, ini dia hewannya pemburu yang berdarah dingin adalah hiu. Tahu hiu? Nah, pasti nggak asing ya kata hiu ya. Ini hewan-hewan yang paling kita takut kalau di air tawar atau di laut nih. Nah, panjang whale shark ini adalah 1000 cm kalau nggak salah itu sekitar 1 kilo ya. Enggak. 1000 cm itu satu meter. Dia panjang banget ini kalau yang kayak ini tipe ini. Nah, panjang killer whale adalah 600 cm. 6 meteran ya. Kalau yang killnya itu 600 cm. Nah, panjang whale adalah ini sangat panjang nih kalau di laut ya. Bisa sampai sekitar 3 meter, 4 meter, 5 meter ya. Dia paling ditakuti di perairan. Oke, kita setelah ini kita mau kemana lagi? Untuk kegiatan di Monster Aquarium sudah selesai. Kita masih ada kegiatan lagi yang seru lagi nih untuk kita jelajahi di Cimory Riverside. Nah, pengen tahu kayak gimana keseruan Cimory Riverside dengan Kak Wahyu? Pokoknya jangan tinggalin kegiatan kita ini ya. Oke, kita ke lokasi lain ya. Pasti akan lebih seru lagi nih. Kita melewati jembatan gantung dulu di sini nih. Oke, kita langsung ke Cimory Forest Walk. Let's go. Oke, seru ya. Di sini kita di tengah sungai. Sungainya keren ya. Ya, kita doakan supaya negara ini kita bebas dari COVID, bebas dari COVID-19, supaya kita bisa jalan lagi keluar dengan sehat ya.
Oke, akhirnya sudah sampai juga. Nah, mana burungnya ya? Oh, di atas. Halo. Ada yang tahu ini binatang apa? Mana ya? Di atas tuh. Dia malu-malu nih kalau mau di-shoot nih. Yang tahu binatang apa? Oke, ini adalah burung nuri. Burung nuri ini umumnya hidup di pepohonan yang tinggi banget di daerah hutan tertutup. Hewan ini memiliki makan berbagai jenis biji-bijian seperti kacang, bahkan buah-buahan nih. Burung nuri ini dapat berbicara layaknya manusia seperti yang sering dilakukan oleh burung beo. Saat tidur, burung nuri ini akan berkumpul dan berkelompok. Nah, ini dia burung nuri. Oke, kita ke lanjutnya ya. Nah, ini ya burungnya nih, ini namanya burung nuri bayan. Halo. Halo Bu Nuri. Ini adalah burung nuri bayan, merupakan jenis burung berkumpul kecil. Berukuran kecil ya, bukan berukuran kecil. Panjang tubuh sekitar 40 cm aja. Nah, nuri bayan jantan memiliki warna tubuh dominan hijau, sedangkan nuri bayan betina memiliki warna tubuh dominan merah. Burung ini menghasilkan 2-3 telur. Burung betina akan mengerami telur selama 17-23 hari loh. Keren ya? Iya. Itu. Oke, ini dia bunurinya. Oke, ini kita punya burung serem namanya nih. Namanya burung hantu. Nah, tahu burung hantu? Ini warna jenisnya warna putih ya. Yang kita tahu burung hantu warnanya hitam, abu-abu. Iya, iya. Ini bubur Sumatranus. Jadi apa? Bubur Sumatranus. Bubur Sumatranus ya? Sumatranus. Sumatranus. Ya. Ini masih muda. Masih muda. Dia kalau udah dewasa warnanya udah ini. Oh, beda lagi, berubah lagi. Dari mana? Ini dari Sumatera. Oh, Sumatera ya. Makannya apa nih, Kang? Makannya bisa tikus, bisa burung, ikan juga mau. Sekira dia makannya menyan karena burung hantu. Bukan ya? Bagi dia makannya dia karnivora dia. Kadang-kadang juga makan tumbuh-tumbuhan juga ya. Untuk apa? Untuk obat dia kalau dia sakit dia pasti dia ngambil makanan juga secara karnivora juga apa sama tumbuh-tumbuhan. Oke, ini udah ini udah lagi nih. Ini jenisnya apa ini? Batitis owl. Batitis owl. Asalnya dari disebutnya bingkik. Bingkik. Ya. Asal dari Indonesia juga? Dari Indonesia. Indonesia. Ya, dari Pulau Jawa juga banyak. Oh, Pulau Jawa banyak ya. Ya. Oh. Kalau tadi dari Sumatera. Oh. Ya, ada dari Sumatera. Oke. Ada ular sanca bukan ya? Iya, sanca. Sanca apa nih kalau ini jenisnya nih? Ini batik. Sanca batik. Pitonidae. Dia jenis piton. Sanca cuma aja sih. Oh. Ini normalan. Normalan? Iya. Normal ya. Jadi
Jadi emang dari alam pun banyak ya. Oke. Jadi jenis ini emang secara alami ya, untuk kayak gini. Ini kalau paling besar berapa meter ya Kang ya? Sanca ini Mencapai 14 meteran juga. 14 meter. Makannya apa sama tikus juga dia? Kalau ukuran baby mungkin tikus. Kalau ukuran segini mungkin ayam. Ayam gede lagi ya, gede lagi ya. Dia gigit apa dia ngelilit ya kalau datang kayak gini ya? Apa cara membunuhnya itu dia ngelilit atau dipatok? Dia pertama menerkam dulu lalu dia dililit ya. Membunuh mangsanya itu dililit. Jadi emang kalau hewan sanca piton ini dia cara untuk membunuh mangsanya itu dia harus meremukan mangsanya dulu, setelah lemas mati baru dia dimakan. Jadi bukan dipatok sebenarnya sih ya. Jadi dia nyerangnya tuh itu hidup atau mati, mangsanya itu tetap akan dililit dulu, pasti dulu. Jadi kalau di film-film tuh kalau misalnya sanca makan ayam, dia mesti ngelilitin dulu sampai mati lemas baru dimakan dia. Nah ini beda nih. Sanca apakah ini? Ini retik amel. Retik amel. Warnanya cerah banget ya, kayak karamel. Asal dari Indonesia juga apa dari luar? Ini banyak sih hasil breeding ya. Oh breeding, berarti emang genetika ya? Iya. Jadi dikawinkan genetika, gen ya. Jadi hasilnya lebih bagus gitu. Kalau istilah lainnya albino bukan ya? Bukan albino ya? Oh beda. Kalau albino putih semua. Oke, jadi dia rekayasa genetika. Jadi ilmuwan-ilmuwan itu membuat satu gen untuk menciptakan hasil menjadi seperti ini. Ini sebenarnya kalau di alam nggak ada ya Kang ya? Kalau di alam nggak ada. Nggak ada, karena ini kan genetika nih. Jadi dicampur dengan tangan manusia juga supaya menghasilkan hasil seperti ini. Oke, mungkin itu ya. Sama makanan sama. Dan ini tadinya sakit batik kali ya? Ya. Dikawinkan ya? Ya. Di genetika. Oke. Seru ya. Oke Kang, makasih Kang infonya. Terima kasih. Nah, ini nama burung pegar biasa. Pegar biasa atau Psianus coicus adalah burung dari keluarga burung pegar. Nah, nama genus berasal dari bahasa Latin Penniceus. Ini burung ini namanya dari negara Asia dan bagian Eropa seperti kaki Bukit Utara. Oke. Ini spesies dengan sangat kita nih, lihat ya. Namanya long-tailed macaque. Kenapa kebetulan namanya long-tailed nih? Monyet ekor panjang merupakan jenis primata yang mampu hidup di berbagai ekosistem, mulai dari hutan, bakau, di pantai, dataran rendah, dan pegunungan. Hewan ini memiliki panjang tubuh 38 sampai 55 cm, ditambah dengan ekor panjang 40 sampai 60 cm. Hewan ini hidup berkelompok dengan anggota 5 sampai 40 lebih loh. Oke, kita udah sampai nih di Kimoiform. Dalamnya ini ada sapi perah. Nah, sapi perah ini atau Friesian Holstein ini didatangkan dari negara Belanda. Kenapa dari Belanda? Karena memang untuk hasil susu sapi dari Friesian Holstein itu satu sapi itu bisa kalau emang dia bagus ya, itu sampai 20 liter per hari di perahnya. Jadi banyak banget ya. Saya 20 liter. Sedangkan kita sendiri kalau minum susu aja nggak sampai 1 liter ya. Nah, oke. Friesian Holstein ini identik dengan jenis sapinya. Kita dapat pahami ya. Berdekat ya. Sapinya ini warnanya putih dan bercorak hitam. Jadi coraknya itu memang identik dengan warna hitam dan putih. Ini adalah sapi Friesian Holstein.
Nah, ciri khas sapi Persian ini adalah warna kulit yang dengan coraknya khusus, dengan warna hitam dan putih. Ini umumnya ditemukan di negara Belanda, Amerika Serikat, dan Inggris. Mereka juga dikenal karena susu dan daging tanpa lemak berkualitas tinggi. Makanya beda nih, karena untuk sapi perah itu memang khususnya Persian Holstein. Jadi dia lebih segar, lebih banyak hasilnya, dan dijilatkan. Buat ini masih kecil nih, soalnya masih kecil. Kalau kecil kayak gini dia belum untuk bisa diperah nih, karena dia belum dikawinkan dulu. Jadi kalau sapi yang bisa diperah itu, dia harus dikawinkan dulu, melahirkan sapi, baru bisa diperah selama kurang lebih sekitar 6 bulan ke depan. Jadi selama 6 bulan dia bisa kita ambil susunya. Ini masih kecil nih, sekitar 2 tahunan ini, 2-3 tahun. Jadi belum bisa diperah susunya. Kalau ini sudah nih, dia masih harus makan dulu baru bisa diperah. Oke, ini ya. Di sini caranya manual, untuk mengetahui cara manual gimana merahnya. Nanti ada cara modern, dia menggunakan mesin pompa untuk memerah secara otomatis tanpa harus diperah dengan tangan manusia. Jadi dia ada pompanya khusus, nanti bisa dihasilkan lebih cepat untuk pemerahannya dan lebih steril dengan pompa otomatisnya. Nanti kita akan lihatin ya untuk video di Maesa Perkasa Farm itu menggunakan dengan pompa otomatiknya untuk pemerahan susunya. Oke, nah itu kita mau kemana aja sih? Masih banyak banget sana nih. Capek-capek loh, jalan terus nih. Kita karena jalan agak lumayan lama, sana ke ujungnya. Nah, ini kita mau ke ini kita ke burung. Ada ayam mutiara, ada burung merpati juga. Kita sini. Lalu mana belnya ya? Ada bel nggak ya? Oh nggak ada bel sini ya? Pasti buka aja. Digeser Pak. Oke. Ini dia. Ini namanya ayam apa ya? Ayam kalkun. Ini ayam kalkun ya. Ini ada ayam juga. Nah, kalau ayam ini namanya Sleeky Chicken. Kok Sleeky ya? Lucu sih ya binatang ayamnya nih. Ayamnya unik. Dia bulunya halus banget kayak bulu kucing. Nah, jadi untuk Sleeky Chicken ini atau biasa disebut ayam kapas memiliki bentuk bulu yang putih serta rambut yang panjang. Kalau yang tuh dia agak halus gitu ya untuk yang ayam ini yang putih. Nah, ayam lain hanya memiliki 4 jari. Tapi kalau yang ini dia memiliki 5 jari loh. Beda ya. Kalau ayam biasanya tuh cuma 4 kita jarinya nih. Kalau dia ada 5. Nah, serta jambul ya. Jadi ya serta jambul yang kayak bunga mawar dia. Tuh. Beda jambulnya ya. Jambulnya itu banyak banget atas ujung-ujungnya. Nah, dalam setahun ayam kapas ini betina bisa menghasilkan telur lebih dari 200 butir. Tahun 200 butir. Banyak ya. Nanti telurnya dijual nanti. Oke, kita lihat dulu langsung. Ayamnya gimana sih? Ini ayam.
Takut ya bawa pulang ya. Jangan. Tuh, ayam takut kayaknya. Sekarang kalau Ayu mau ngasih makan rusa dulu nih. Dia paling doyan loh sama wortel. Nah, ada semuanya sampai yang suka wortel. Karena wortel sendiri banyak sekali manfaat vitamin terkandung dalam wortel ya. Nah, kali ini di dalam yang ada kakak ambil, agak kamera adalah anak-anakan dari rusa total atau rusa tutul. Nah, di sini nih rusa ini kalau emang dia habitatnya liar, dia tuh tidak akan bisa apa namanya berkomunikasi dengan dekat dengan manusia. Karena ini sudah lama dan sudah jinak, jadinya dia bisa membaur dengan manusia. Biasanya kalau dia tidak bertombol, dia hanya sendiri, dia akan lebih stres karena tidak ada temannya. Karena untuk spesies rusa kutul ini, dia habitatnya adalah berkelompok, berkoloni ya. Nah, di sini ada bapaknya, ada ibunya, ada adiknya. Jadi semua sih lengkap di sini. Nah, di sini ada yang lebih dituakan nih. Nah, nih, dituakan ya. Ini dari pimpinannya nih. Dia mengawasi apa namanya? Mengawasi dari eh, kelompoknya nih. Kalau kelompoknya terancam, ketuanya kelompoknya akan membantu untuk mengamankan nih kelompok-kelompoknya. Jadi di sini semua sudah jinak ya. Kalau belum jinak pasti mereka suka berlarian yang nggak jelas ya. Pokoknya dia selalu dia mengumpat atau mungkin pastinya dia akan cepat mati di sini. Oke. Nah, oke, kali ini Kakak Wahyu sudah sampai di eh, apa namanya kandang rusa tutul ya atau rusa toto dalam bahasa Hindinya disebut cital. Nah, pada spesies rusa ini berasal dari anak benua India loh. Spesies ini pertama kali didiskusikan oleh naturalisme Jerman Jonan di tahun 1777. Nah, rusa tutul jantan yang berukuran sedang tingginya hingga bagian bahu mencapai hampir 90 cm loh, dengan bobot sekitar 75 kg. Berat juga ya. Nah, sedangkan yang betina tingginya 70 cm, jadi nggak setinggi dengan jantan ya. Jadi gampang untuk mengetahui ciri khas jantan dan betina. Nah, ciri lain adalah untuk yang jantan ini lebih besar daripada betina dan tanduk hanya ada pada rusa tutul jantan aja. Jadi kalau yang sudah besar sudah ada tanduknya itu adalah rusa betina. Paling tanduk hampir 1 meter dari bercabang 3. Jadi lumayan tinggi juga ya kalau tanduknya itu. Nah, bagian atas tubuhnya berwarna emas hingga merah kecoklatan. Dengan bintik-bintik putih, bagian perut, pantat, tenggorokan, dan bagian darah. Kaki, telinga, dan ekor semuanya berwarna putih. Ini katakan ya, yang tanduknya kecil tuh masih muda. Yang tanduknya itu betina. Untuk mengetahui ciri khas dari penjaga dan betina ya. Kalau itu ini, ya, nah ini jantan. Tanduknya biasanya 1 meter.
Nah, di samping itu, pengen tahu dong sejarahnya kuda poni. Kuda poni awalnya dikembangkan sebagai hewan domestifikasi yang disesuaikan dengan lingkungan alam yang keras dan dianggap sebagai bagian dari subtip rancangan khas Eropa Utara. Pada beberapa pendapat kuda poni dihipotesikan sebagai bahwa mereka mungkin telah turun dari subspesiesnya dari kuda liar. Akhirnya DNA-nya itu jadinya yang garis betinanya dia lebih kecil ya. Nah, kuda poni yang dimestikan dari semua perkawinan awalnya dikembangkan terutama dari kebutuhan akan hewan yang bekerja yang dapat memenuhi kebutuhan angkutan dan transportasi lokal sementara tetap hidup di lingkungan yang keras. Gunaannya kuda poni dicatat oleh petani yang mengamati bahwa kuda poni bisa mengungguli kuda biasa dari peternakan kecil. Nah, kuda poni ini sebenarnya nggak tahan dengan air hujan dia. Makanya dia dibuatkan tempat-tempat berteduh di situ. Oke, sekarang Kak Wahyu ada di kandang apa nih? Ada yang tahu nggak nih? Ayo coba jawab. Ini kandang kanguru atau kandang apa nih? Yang jelas bukan kandang kanguru ya. Nah, ini adalah walabi. Walabi ini keraja dari Anamilia atau kelasnya mamalia. Ordonya Deprotodontidia ya. Nah, walabi adalah satu dari sekitar 30 spesies macropoda atau familia Macropodiae. Binatang ini merupakan tanda informal yang biasanya digunakan macropoda, manapun yang lebih kecil daripada kanguru. Nah, sebenarnya bukan kanguru, tapi yang paling kecil. Nah, yang belum diberi beberapa nama lainnya. Walabi penghuni hutan yang sangat kecil dikenal sebagai Pademolen. Oke, nama Latin ya. Nah, sebenarnya ini nama walabi muncul dari suku aborigin Eora yang merupakan penghuni asli daerah Sydney. Walabi muda dikenal sebagai Joy, seperti anak Marsipilia. Nah, sebenarnya ini mirip-mirip dengan kanguru ya kalau sepintas ya. Ini memang beda kelasnya. Kalau ini walabi lebih kecil daripada kanguru. Kalau kanguru itu tingginya bisa sampai 2 meter dan 2,5 meter ya. Tapi kalau ini yang walabi dia kalau posisi tegak paling paling tinggi 1 meter aja, nggak lebih dari itu. Dan akhirnya kita sudah di penghujung kegiatan nih dan Kak Wahyu sudah sangat senang banget nih bisa menemani adik semuanya di rumah untuk menceritakan semua binatang yang ada di site kita mungkin semuanya karena beberapa binatang yang dikeluarkan dan dalam rehabilitasi juga ya. Jadi ketika bayar ambil ini mencakup semua binatang yang di Cimory River. Oke, cukup puas dan senang dia semuanya di rumah ya. Tetap jaga kesehatan, tetap cuci tangan sebelum aktivitas, sesudah aktivitas, dan juga jaga jarak juga ya. Dan juga jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Karena untuk pandemi ini kita harus tetap terjaga imun kita semua ya. Oke, terima kasih semuanya sudah menemani kakak di kesempatan kali ini. Kata di kakak Wayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
gimana teman-teman, seru nggak jalan-jalan di Cimory bersama Kak Wahyu? Seru nggak? Oke. Semoga teman-teman puas ya sama tadi jalan-jalannya, walaupun virtual, tapi tadi Kak Wahyu udah ajak teman-teman ngelihat banyak hewan yang ada di Cimory Riverside Bogor. Nanti kalau misalnya COVID-19 sudah selesai, teman-teman bisa jalan-jalan ke Cimory bareng-bareng sama ayah bunda atau sama teman-teman. Oke, sebelum kita praktek nih bikin yogurt, kita mau lihat dulu dari mana sih susu yang kita peroleh. Nah, kita sekarang mau lihat proses pemerahan susu sapi di salah satu peternakan sapi Friesian Holstein yang ada di Sawangan, Depok, teman-teman. Teman-teman boleh ikutin lagi video setelah ini hanya sebentar karena kita mau lihat proses pemerahan susu sebelum kita praktek ya. Jadi kita tahu asal muasal susu itu dari mana. Oke, teman-teman? Yuk kita lihat video selanjutnya. Oke, nih teman-teman, kalau yang sekarang teman-teman lihat itu adalah salah satu peternakan sapi yang ada di Sawangan, Depok, teman-teman. Nah, peternakan ini namanya Mahesa Farm. Nah, di sini ada sapi perah yang namanya Friesian Holstein atau sapi FH. Nah, sapi-sapi FH ini biasanya warnanya hitam putih, teman-teman. Kalau teman-teman suka lihat sapi yang totol-totolnya hitam putih, itu namanya sapi FH atau Friesian Holstein. Nah, asalnya dari mana sih si sapi FH ini? Asalnya dari negara Belanda, teman-teman. Nah, kok bisa ada di Indonesia? Nah, di Indonesia juga dikembangbiakan supaya kita tidak impor susu lagi. Nah, yang sekarang kita lihat nih teman-teman, ini adalah salah satu mesin vakum yang untuk memerah susu sapi. Nah, kenapa harus pakai mesin? Supaya lebih bersih, lebih cepat, dan tidak ada bakteri-bakteri yang ikut karena tersentuh sama tangan, teman-teman. Dan sekarang sudah zamannya modern, harus lebih cepat. Jadi kalau misalnya sekarang para peternak itu memerah susu sapinya pakai mesin atau BMS, teman-teman namanya. BMS ini adalah singkatan dari Bucket Milk System. Nah, apalagi kalau si peternak ini punya sapinya banyak. Nah, kalau di Mahesa ini kurang lebih sapi perahnya ada 150 ekor, teman-teman. Bayangin kalau misalnya sapi di Mahesa ini diperahnya pakai tangan, pasti lama banget ya. Nah, jadi supaya efisien waktunya, peternakan yang ada di sini pakai mesin atau vakum. Nah, teman-teman, sama seperti tadi Kak Wahyu bilang, sapi Friesian Holstein ini kalau sehat dan tubuhnya bugar, sapi ini bisa menghasilkan 15 sampai 20 liter susu per hari dalam satu sapi, teman-teman. Kalau misalnya sapi di Mahesa 150 ekor, berarti banyak susu yang dihasilkan ya. Nah, susu yang dihasilkan di Mahesa Perkasa nih, teman-teman, akan dijual kembali ke para pengusaha-pengusaha yang akan mengolahnya, teman-teman. Jadi susu itu kan bisa diolah ya, selain bisa langsung diminum, juga bisa diolah jadi yogurt, jadi keju, jadi susu pasteurisasi, atau susu-susu yang bisa atau sering teman-teman minum seperti susu bubuk, susu yang langsung minum, yang ada di minimarket, di supermarket, itu rata-rata adalah hasil dari susu sapi Friesian Holstein. Tidak hanya di Mahesa Farm, tapi juga peternakan sapi di negara Indonesia ini, teman-teman. Nah, kalau di Mahesa Perkasa ini, susunya selain dijual ke pengusaha yang langsung mengolah susunya, dia juga menjual ke koperasi-koperasi susu, teman-teman. Nah, di koperasi susu inilah yang akan mengirimkan hasil susunya ke para pabrik-pabrik yang akan mengolah si susu yang hasilnya dari sapi, diolah jadi susu bubuk, jadi susu yang langsung bisa diminum sama teman-teman. Nah, jadi susu-susu yang teman-teman sering minum ini asalnya dari sapi yang seperti ini ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman main ke peternakan
atau ke tempat-tempat sapi yang sapinya bisa diperah, kalau bisa teman-teman tidak minum susu langsung dari sapinya atau ketika diperah tidak boleh langsung diminum. Nah, itu harus dimasak dulu ya teman-teman. Jadi susunya bersih dan steril. Karena kalau misalnya kita langsung minum, kita tidak tahu ada bakteri apa yang ada di dalam susunya. Nah, selain itu nih teman-teman, kalau teman-teman tahu makanan sapi selain rumput itu ada apa aja sih? Nah, di Mahisa Perkasa ini selain dikasih makan rumput, si sapi juga dikasih makan konsentrat. Nah, konsentrat ini apa sih, Kak? Konsentrat ini adalah pakan tambahan untuk sapi. Jadi dia nggak bosan makannya rumput terus. Nah, kalau di Mahisa Perkasa ini sapi-sapi ini dikasih makan rumput di pagi hari teman-teman sebelum mereka diperah susunya. Terus dikasih konsentrat di siang hari ketika mereka juga mau diperah kembali. Nah, konsentrat ini isinya ada dedek, ada ampas tahu, terus ada tambahan vitamin supaya tubuhnya lebih sehat, lebih kuat, dan hasil susunya bagus teman-teman. Nah, kalau teman-teman ada yang tanya nih, ampas tahu itu apa sih, Kak? Ampas tahu itu adalah limbah dari tahu atau dari kedelai, teman-teman. Nah, itu teksturnya seperti bubur, kental. Itu bisa dikasih makan untuk si sapi, teman-teman. Gitu ya. Nah, oke. Nah, kalau misalnya di Mahisa Perkasa Farm ini tidak hanya ada sapi Friesian Holstein atau sapi perah aja, tapi juga ada sapi pedaging, teman-teman. Nah, sapi pedaging sama sapi perah itu beda nggak sih, Kak? Atau sama aja? Kalau sapi perah dan sapi pedaging ini beda ya, teman-teman, dari bentuk badan, warna kulit, terus apa yang dihasilkan, gitu ya. Nah, terus sapi pedagingnya ada apa aja, Kak, di Mahisa Perkasa Farm? Nah, kalau di sana ada sapi limousin, sapi yang tubuhnya besar bisa sampai 1 ton, 1000 kilo. Nah, itu namanya sapi limousin. Terus ada sapi Bali. Kalau sapi Bali itu dominan warnanya adalah hitam, teman-teman. Nah, tadi bedanya sapi perah dan sapi pedaging yaitu tadi dari bentuk badan, terus ada warna kulit, dan juga olahannya, teman-teman. Kalau sapi perah, mereka yang diambil awalnya itu adalah susunya. Kalau mereka masih bisa produksi susu banyak, susunya yang akan diolah. Dan kalau sapi pedaging, susu yang dihasilkan sama mereka tidak sebanyak sapi perah ya, teman-teman. Mereka lebih banyak, lebih bagus dagingnya yang diambil. Gitu ya. Teman-teman, kalau misalnya ada yang mau bertanya, teman-teman boleh tulis di room chat ya, supaya nanti suaranya tidak tertiban atau suara Kasari tetap terdengar sama teman-teman ya. Oke, nih kita habis lihat proses pemerahan susu sapi. Teman-teman boleh siapkan peralatan dan bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat yogurt. Karena setelah ini kita mau bikin yogurt nih, teman-teman. Yuk, bahan-bahannya sambil dicek-cek lagi ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Nah, tambahannya nih teman-teman, selain teman-teman persiapkan susu dan yogurt yang ada di dalam plastik, teman-teman nanti teman-teman boleh siapkan selain ada susu dan yogurt yang ada di dalam plastik, teman-teman juga siapkan air hangat di dalam panci, karena nanti kita akan menghangatkan susunya terlebih dahulu. Karena Kak Sari nggak tahu nih teman-teman nyimpan susunya di mana. Ada yang taruh di kulkas. Kalau di kulkas berarti dingin ya. Kita hangatkan dulu susunya supaya ketika pencampuran mudah, nggak susah untuk dicampur ya. Jadi kita hangatkan dulu bareng-bareng. Teman-teman boleh minta bantuan bunda atau ayah atau pendamping yang ada di rumah untuk menyiapkan air hangat di dalam wadah atau di dalam panci. Tidak perlu banyak-banyak, secukupnya aja. Dan juga siapkan wadah satu lagi untuk kita taruh susu ya.
Oke, teman-teman udah disiapkan barang-barangnya? Nah, Kak Sari harap teman-teman udah selesai siapin ya. Kak Sari mau ngasih tunjuk lagi nih, apa aja bahan-bahannya teman-teman boleh siapkan. Nih, susu yang teman-teman terima yang dari Kak Sari. Nih, ada susu kotak, terus ada biang yogurt. Nah, biang yogurt itu yang teman-teman terima adalah yang ada di dalam plastik ya, yang teksturnya kental nih. Kalau Kak Sari ada, ini udah dipindah ke dalam botol. Nah, kalau yang punya teman-teman itu ada di dalam plastik yang teksturnya kental. Terus siapin apa lagi, Kak? Teman-teman boleh siapin wadah, gelas atau botol minum atau mangkuk yang punya tutup. Nih, Kak Sari punya wadah warnanya ungu nih. Ini ada tutupnya juga. Jadi nanti kita mau taruh susunya di dalam wadah ini dan ditutup supaya tidak ada bakteri yang masuk. Oke, terus ada apa lagi? Teman-teman siapin juga ada kain serbet. Nih kain serbetnya atau kain lap, tapi harus yang bersih ya, jangan yang habis dipakai. Oke, teman-teman siapin kain lap atau kain serbet punya bunda yang bersih, yang belum dipakai, atau kain lap apapun. Ini nanti fungsinya untuk menutup wadah susu yang akan kita fermentasi. Terus apa lagi, Kak? Nih, Kak Sari juga punya karet gelang. Teman-teman boleh siapkan karet gelang 2-3 karet. Ini nanti untuk mengikat si kain serbetnya ya, supaya nggak kebuka. Siapin karet gelang. Terus ada sendok. Nah, terus Kak Sari juga pakai wadah. Nanti wadah ini Kak Sari akan pakai buat menghangatkan susu. Teman-teman wadahnya boleh mangkok atau gelas. Yang penting nanti bisa dimasukkan ke dalam panci atau wadah yang tadi ada isinya air ya. Jadi nanti masuk. Nah, kita hangatkan aja pakai air hangat, nggak perlu pakai kompor supaya teman-teman tidak membahayakan diri teman-teman. Jadi kita nggak usah pakai kompor ya. Cukup disiapin aja air hangatnya. Terus kalau ada teman-teman boleh siapin gunting. Nanti guntingnya untuk membuka kotak susunya. Supaya nggak berantakan, dipotong aja kecil ya. Oke, sudah disiapkan. Semuanya boleh Kak Sari lihat bahan-bahannya yang teman-teman siapin. Boleh dikasih lihat ke kamera atau kameranya diturunin sedikit supaya Kak Sari bisa lihat. Yang belum dinyalain kameranya nyalain dulu ya supaya Kak Sari bisa lihat nih cantik gantengnya teman-teman. Udah mandi atau belum? Masih semangat atau enggak? Yuk dinyalain yuk kameranya yuk. Oke, teman-teman sekarang siapkan wadah yang tadi sudah ada air yang sudah ada air hangatnya ya. Nah, teman-teman boleh siapin air hangat yang tadi ada di dalam wadah. Teman-teman boleh minta bantuan ayah bunda di rumah, minta tolong tuangkan air hangat ke dalam panci atau ke dalam mangkok. Terus siapkan susu. Nah, siapkan susunya. Kalau bisa kita gunting aja ya, nanti supaya lebih mudah. Dan siapkan wadah untuk taruh susunya. Jadi susunya jangan dicampur di dalam air hangat ya. Nanti kita taruh di dalam wadah terpisah. Nah, teman-teman boleh siapin susu. Nah, susunya boleh dibuka teman-teman, terus dituang ke dalam wadah yang tidak ada airnya ya. Nah, ke dalam wadah yang tidak ada airnya. Jangan dicampur susu sama air. Nah, di sini Kak Sari mau tuang, mau buka kotak susunya dulu, terus kita tuang ya. Nah, teman-teman buat dokumentasi nih teman-teman boleh foto-foto, minta fotoin sama ayah bunda yang ada di rumah atau pendamping yang di rumah, fotoin kegiatan kita hari ini. Nanti Kak Sari juga mau share ke teman-teman karena foto-foto ini nanti akan jadi dokumentasi. Kalau dokumentasi ini bagus dan hasil fotonya menarik, Kak Sari punya hadiah untuk teman-teman ya. Nanti Kak Sari kasih tahu syaratnya apa aja biar dapat hadiah. Nah, yang penting teman-teman ikuti dulu kegiatan bareng Kak Sari sampai habis ya.
Oke, kalau sudah ditaruh ke dalam wadah, susunya tuang semuanya ya, jangan disisain. Terus kita jangan susunya dihabiskan aja, terus ikuti kegiatan Kasari sampai selesai. Nah, teman-teman taruh wadah yang sudah diisi susu, masukin ke dalam panci atau mangkok yang sudah diisi air hangat. Nah, kalau sudah, kita hangatkan si susunya, teman-teman boleh aduk-aduk supaya lebih cepat merata hangatnya ya. Nah, buat teman-teman juga kalau misalnya ada yang kurang paham atau ketinggalan sama pembicaraan Kasari, teman-teman boleh tanya di room chat ya, tulis diketik aja. Teman-teman mau tanya apa, silakan. Tapi ikutin aja prakteknya Kasari. Teman-teman ikutin langkah-langkahnya. Tapi kalau ada yang tidak paham boleh tanya ya. Nah, ini sambil diaduk-aduk supaya hangatnya merata ya teman-teman. Nah, kita tidak masak susunya karena susu yang ada di kotak ini sudah dipastikan tidak banyak bakteri yang tidak diinginkan. Jadi kita hangatkan aja, kecuali kita pakai susunya adalah susu murni. Kalau susu murni kita harus masak terlebih dahulu. Karena kita pakai susu UHT, kita hangatkan aja ya. Supaya nanti ketika dicampur sama yogurt atau sama biang yogurt yang ada di dalam plastik itu cepat larut. Sambil diaduk-aduk ya, teman-teman yang mau tanya silakan tanya, boleh. Ini ada siapa nih yang belum nyala kameranya? Yuk dinyalain kameranya yuk. Uwais, Abang Uwais boleh nyalain kameranya biar Kasari bisa lihat nih gantengnya Abang Uwais. Oke, teman-teman kalau misalnya sudah merasa susunya lebih hangat dari sebelumnya, teman-teman siapkan biang yogurt yang ada di dalam plastik. Nah, yang ada di dalam plastik itu namanya biang yogurt ya teman-teman. Nanti biang yogurt ini yang akan bantu fermentasi susunya supaya nanti jadi yogurt yang akan siap untuk dikonsumsi. Oke, karena teman-teman menerimanya ada di dalam plastik, teman-teman boleh campur semuanya ke dalam susu. Nah, kalau Kasari kan ada di dalam botol nih, isinya banyak. Kasari hanya pakai 2 sendok makan aja. Kalau teman-teman boleh pakai semuanya yang ada di dalam plastik ya, tidak perlu disisakan. Nah, ini dituang aja, dicampur ke dalam susu ya. Nanti kita aduk-aduk sampai rata dan tidak ada yang menggumpal. Oke. Teman-teman sambil diaduk-aduk supaya rata ya antara susunya sama biang yogurtnya. Tidak ada yang menggumpal. Tetap diaduk-aduk. Nanti baru kita taruh ke dalam wadah yang punya penutup ya. Nah, tadi Kasari bilang ya mau bagi-bagi hadiah nih sambil kita aduk-aduk ya teman-teman. Kasari mau share ke teman-teman gimana caranya supaya teman-teman dapat hadiah dari Kasari. Siapa sih yang nggak pengen dapat hadiah? Pasti semuanya pengen ya. Tapi Kasari nanti akan memilih di antara teman-teman yaitu foto yang paling bagus, terbaik, dan punya caption yang paling menarik nih teman-teman. Jadi teman-teman Kasari minta teman-teman boleh minta bantuan ayah bunda. Nanti follow Instagramnya Dudindo yaitu di @dudindo_tour_travel. Nanti di follow. Teman-teman boleh post foto kegiatan hari ini bersama dengan yogurtnya atau foto lagi ngaduk-ngaduk susunya atau lagi campurin yogurt, silakan nanti di-post di Instagram, di feed-nya ayah bunda, nanti di-tag ke
Nah, oke. Teman-teman, Kak Sari lanjutin. Maaf ya, tadi suaranya berhenti sejenak. Nah, teman-teman tadi Kak Sari lanjutin. Nanti ketika teman-teman sudah post fotonya di Instagram, teman-teman boleh tag foto kalian di dudindo.tourtravel, terus dikasih hashtag membuat yogurt bersama Dudindo. Atau kalau misalnya ada yang bingung nih, teman-teman boleh minta bantuan ayah bundanya, cek aja di Instagramnya Dudindo. Di sana sudah ada banyak contoh gimana caranya supaya dapat hadiah dari Kak Sari. Nah, nanti ikutin aja langkah-langkahnya, yaitu post foto teman-teman di feed Instagram, terus di tag fotonya ke dudindo.tourtravel, dikasih caption yang menarik, terus dikasih hashtag membuat yogurt bersama Dudindo ya. Oke, kita lanjut ke kegiatan kita membuat yogurt. Setelah tadi udah diaduk-aduk dan udah kecampur biang yogurt sama susunya, boleh diangkat wadahnya dari air hangatnya, teman-teman. Kita taruh di airnya, kita simpan. Terus teman-teman siapin wadah atau botol minum atau tempat makan yang punya tutup. Dipastikan punya tutup ya teman-teman, supaya tutupnya juga tutup yang rata, jangan yang beda antara botol sama penutupnya. Jadi harus sama supaya penutupnya rapat. Nah, kalau udah, kita tuang susu yang tadi sudah kita campur dengan biang yogurt ke dalam wadah. Tuangnya pelan-pelan, jangan sampai tumpah ya, biar tidak ada semut nanti. Oke, kita singkirkan dulu wadahnya ya, simpan. Nah, ini punya Kak Sari, sudah Kak Sari pindahin ke dalam wadah. Nah, wadahnya ini sekarang kita tutup, karena setelah ini akan ada fermentasi susu, supaya susu